bahwasannya manusia itu insan kamilun, ya, ataupun dalam ilmu mantik hayawanun natikun. Nah, saya kira teman-teman yang dari pesantren, yang dari madrasah aliyah sudah familiar dengan kata-kata tersebut. Sehingga manusia yang sempurna di sini bukanlah sempurna tanpa dosa, bukanlah sempurna tanpa sedikit atau banyak perilaku, bukan seperti itu. Tapi di sini Allah memberikan dua potensi bagi kita manusia, itu adalah akal fikiran dan hawa nafsu. Nah, sehingga ini nanti yang membedakan antara kita juga dengan malaikat, juga dengan ciptaan Allah yang lainnya, khususnya hayawan. Nah, sehingga disinilah manusia yang sempurna itu mencoba mengorganisir atau memanage akal pikirannya sehingga hawa nafsunya tidak melebihi dari akal pikirannya. Nah, sehingga tidak jarang sekarang ketika ada orang dia berbuat tidak baik atau dia berbuat pembunuhan, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, itu karena apa? Karena hawa nafsunya melebihi akal pikirannya. Tapi jika akal pikirannya terus dimanage, hawa nafsunya tetap berada di bawah, maka dia akan menjadi manusia yang sempurna. Nah, sehingga inilah yang sering disebutkan bahwasannya selain dari segi penciptaan yang Allah ciptakan, kita pun manusia sempurna diberikan akal pikiran, juga hawa nafsu. Next. Nah, makanya di sini ada beberapa perbedaan dari makhluk Allah, khususnya kita sebagai manusia, ada malaikat, ada juga binatang. Nah, sehingga jika malaikat kita tidak pernah melihat ada malaikat yang berdemo, kan? Nggak pernah. Misalkan, ya Allah, kenapa aku tidak menyembahmu? Kenapa kau tidak memberikanku syafaat? Kenapa kau tidak memberikanku lain-lain dan lain sebagainya? Tidak pernah ada. Tidak pernah kita mendengar. Ya, bahkan sekalipun binatang, tidak pernah binatang ada yang berkomentar miring. Tidak pernah ada binatang yang dia protes kepada Allah. Mengapa misalkan kalau kita lihat ada cecak. Cecak itu kan makanannya tidaklah yang sama dia di dinding menempel, tetapi makanannya terbang. Tetapi apakah cak-cak pernah berdemo kepada Allah? Tidak. Nah, berbeda dengan manusia, karena manusia akal pikiran, punya juga hawa nafsu. Nah, sehingga malaikat tugas terus sehari semabih tahmid dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak heran kalau misalkan ada manusia yang amoral, dia membunuh, dia berbuat asusila, dia berbuat pedofilia dan lain sebagainya, sering dinisbatkan kepada nama-nama binatang. Dan kebanyakannya itu binatang-binatang itu kan laki-laki. Gitu ya, sehingga ada buaya darat, ada kucing garong, ada lintah darat, ada banyak kambing hitam. Kalau perempuan ya ada jisbatnya, kupu-kupu malam dan lain sebagainya. Nah, sehingga inilah yang membedakan dari semua penciptaan Allah, khususnya kita manusia. Makanya banyak bagaimana proses penciptaan manusia, di sana dapat kita simpulkan bahwa kita adalah yang terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Silahkan selanjutnya bisa dilihat. Nah, ini biasanya yang sering kita keliru. Bahkan ketika kami pun di sekolah pasca sarjana, ketika S3, masih banyak teman-teman kami mungkin yang keliru. Apa itu tujuan, apa tugas sendiri. Refleks atau teman sekolah ketika ditanya oleh guru agama Islam, teman-teman semua, anak-anak, apakah tujuan manusia?
Nah, biasanya dengan refleksnya, dengan latahnya kita menjawab itu tujuannya beribadah, tujuannya sholat. Nah, tetapi kalau kita lihat tujuan kita manusia itu adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau apapun yang kita lakukan, mau sholat pun, mau amal ibadah yang lain pun, baik yang mahdoh maupun goir mahdoh, tentulah kita mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ini yang membedakan kita dengan saudara luar kita yang non muslim. Kalau non muslim kita sekarang melihat siapakah yang memiliki mal-mal besar, siapakah yang memiliki hotel-hotel terbaik di Indonesia, siapakah yang memiliki saham terbanyak. Saya kira banyaknya pasti non muslim. Nah, nanti ini karena apa? Karena ini dia memiliki kebahagiaan dunia. Tapi apakah mereka diberikan kebahagiaan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak, karena dijelaskan ini bagaimana di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Ya, wa may yabtaghi ghairal Islam. Barang siapa yang tidak memeluk ajaran Islam sebagai agamanya, di akhir ayat Allah sebutkan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nah, nanti di sini bedanya. Kalau kita umat Islam yang beriman, karena segala tingkah laku kita mengharapkan ridha Allah, karena Allah Ta'ala, otomatis ada kebahagiaan yang Allah berikan di akhirat kelak. Nah, sehingga nggak salah kan, kita selalu mendengar 4 tingkatan yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, yang pertama ada yang bahagia di dunia, celaka di akhirat. Ya, ini siapa kan orang yang bahagia di dunia gitu kan? Nah, jadi dia segala sesuatunya Allah berikan. Allah limpahkan hartanya, tetapi dia melupakan akan yang siapa yang memberikan hartanya. Nah, nanti golongan yang kedua itu kebalikannya kan? Dia celaka di dunia, bahagia di akhirat. Nah, nanti yang ketiga dan keempat baru inilah golongan-golongannya. Dia celaka di dunia, celaka pula di akhirat. Ini yang tidak enak. Jadi di dunia pun sudah sengsara, sudah tidak Allah berikan kebahagiaan apapun, di akhirat pun sama. Nah, mudah-mudahan ini kita tidak termasuk kepada golongan yang ketiga itu. Nah, terus yang terakhir ada kan dia di dunia wasaidun fil akhirah, kata Imam Al-Ghazali. Jadi dia di dunia bahagia, di akhirat berbahagia. Nah, ini mudah-mudahan kita. Karena itu yang membedakan. Kalau ditanya sih kan mudah kita. Bang agak terus sholatnya kapan? Setahun 2 kali. Wah, sholat duha itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu banyak ditemukan. Itu orang Islam. Gitu. Kalau mau cari orang Islam itu lihatnya pas Idul Fitri, Idul Adha kan. Itu semuanya orang Islam. Pasti kalau di Sunda itu ditanya, "Ai baju bedug meser?" Ya, kalau baju bedug beli? Iya beli. Nah, karena dia orang Islam. Jadi setiap harinya tidak melaksanakan sholat, dia tidak berzakat, dia tidak puasa Ramadan, apalagi tambah berat. Tapi ketika sholat Id, Idul Adha dan Idul Fitri, dia ada bersama kita. Nah, itu nanti yang membedakannya. Nah, tapi ketika kita ditanya, tugas manusia apa? Tugas kita semua apa? Beribadah. Az-Zariyat 56 ini kan sudah jelas. Nah, jadi kita beribadah iya, karena Allah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sudah jelas, makanya terkadang kita berpikir ya, ketika misalkan ada di luaran sana, dia manusia yang Allah ciptakan, dia beragama Islam di dalam identitasnya, tapi dia tidak melakukan ibadah. Apakah pantas dia dikatakan atau dinamakan sebagai manusia? Nah, ini berarti PR besar bagi kita. Jadi kita tidaklah usah menilai orang lain di luaran sana, nilailah diri kita sendiri yang paling mudah sebenarnya kan, tapi pada hakikatnya biasanya menilai diri sendiri paling susah. Nah, sehingga
bagaimana beribadah kita, beribadah mahdohnya gimana nih, ibadah-ibadah khususnya, sholat kita seperti apa, ya, terus ibadah yang lainnya seperti apa, dan menggenapkan kita dengan ibadah haji seperti apa. Nah itu yang sekarang saya kira PR besar bagi umat Islam saat ini, karena memang nggak heran kita dulu pernah mendengar salah satu artikel dari MH Ainun Najib yang berbunyi umat Islam seperti gelandangan di negeri sendiri. Jadi bagaimana kita yang notabene-nya mayoritas di Indonesia, ya tetapi terlihatnya mungkin hanya baru dari segi kuantitas saja. Kuantitas kita banyak daripada agama-agama yang diakui di negara kita. Tetapi secara kualitas, nah mungkin ini PR besar bagi umat Islam, khususnya bagi kita semua. Nah terus yang terakhir di sini ada fungsi manusia. Nah fungsi manusia khalifah fil ar, ini sudah jelas. Ya bagaimana dikisahkan kan dahulu bagaimana Allah menciptakan Adam. Ketika Adam diciptakan, Adam merasa kok aku sendiri. Jadi Adam merasa. Nah dari tidur itu nanti Allah ciptakan, Allah ambil dari salah satu tulang rusuknya dan diciptakanlah Hawa. Nah setelah itu bagaimana agar bumi yang Allah ciptakan itu dijaga oleh seorang khalifah. Nah kan di sini Allah membuat bagaimana suatu, kalau bahasa sekarang mungkin konspirasi gitu ya. Jadi bagaimana agar Adam dan Hawa ini bisa diturunkan ke bumi, makanya diciptakanlah buah khuldi atau pohon khuldi di sana, sehingga tersingkap baju mereka, akhirnya mereka diusir dari surganya Allah dan akhirnya dipertemukan di rahmah. Kan kurang lebih kronologisnya seperti itu. Nah sehingga dari inilah semua sebagai manusia di muka bumi ini. Nah sehingga ya kalau mau dikatakan manusia, ya kita beribadah kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Nah silahkan selanjutnya. Nah ini, jadi intinya kita membahas dulu bagaimana fondasi kita sebagai umat Islam yang beriman. Nah, jadi kita mengecas dulu ya sebelum kita membahas bagaimana cara atau bijakkah kita dalam menggunakan media sosial. Nah, ini di tengahnya kalau tidak salah ada ini kayaknya. Nah, ada Ihsan ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini saya membuat bagan yang dimana Syihon Anwar, guru besar Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita bertanya iman, Islam, ihsan, itu kan yang selalu ada. Percakapan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah kala itu. Ketika Rasul ditanya, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, ini kan Rasul menjawab, mahwal iman, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada wal qadar khairuhu wa syarruhu. Terus mahwal Islam, bunyal Islam ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa izzakah wa siyamir ramadan wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ditanya lagi yang terakhir mahwal ihsan, al ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam yarahu ka'annallaha yaraka. Kan kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti teman-teman dari iman, Islam, ihsan ini, ketika imannya jalankan nilai-nilai keislamannya, khususnya ada di dalam rukun Islam, dia pun beribadahnya dengan ihsan, maka terbentuk akidah Islam. Nah ini yang menghususkan kita dengan orang-orang non-Islam.
Nah sehingga nggak pernah kita dengar kan akidatul Yahudiyah, pernah dengar nggak? Pernah. Akidatun. Nah sehingga yang ada akidatul Islamiyah. Nanti barulah terbentuk di dalam diri kita sebagai umat Islam yang beriman. Nah dari sini Kari Diki. Nah dari sini nanti timbul akhlak. Nah ini biasanya ya, jadi di sini biasanya yang sering kita lihat, yang sering kita baca, yang sering juga kita jumpai di beberapa teman-teman kita para remaja ya atau dewasa awal. Nah, di sini seakan ini kan Pak, tapi tak sama. Ada akhlak, ada etika, ada moral, ada adab. Nah, ini terlihatnya kan sama. Ya, kalau anak TK atau SD ditanya perbedaannya apa, mungkin bedanya dari redaksi saja. Nah, tetapi kan kalau teman-teman yang ya, yang di lembaga dakwah kampus, juga di kampus universitas, ini dengan bijak akan melihat kira-kira ini apa perbedaan dari keempat ini. Kalau persamaannya itu sangat mudah. Kalau ditanya apa sih persamaan akhlak, etika, moral, adab, sama-sama objek kajiannya tingkah laku dan perbuatan manusia. Mau akhlak, mau etika, mau moral, mau adab sama. Semuanya. Nah jadi tapi dinilai pada akhirnya baik dan buruknya. Nah jadi segi persamaan semuanya kita sudah sepakat bahwasannya sama-sama kajiannya adalah tingkah laku ataupun perbuatan manusia. Nah, tapi kalau secara perbedaan, nah ini yang harus kita samakan persepsi kita. Kalau akhlak itu perbedaannya itu dari segi tolak ukurnya. Karena tadi dari persamaannya dinilai baik dan buruk. Nah, tolak ukurnya akhlak apa? Dua pedoman kita, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu sudah jelas. Jadi makanya kan bagaimana kita tingkah laku, bagaimana cara kita makan, minum, mengikuti cara Rasulullah. Semuanya ini dalam akhlak Rasul. Nah sehingga akhlak itu terkhusus untuk kita umat Islam yang beriman. Nanti beda lagi dengan etika. Nah kalau etika ini kan sebuah proses yang dimana ini melalui pembelajaran, melalui diklat, melalui pelatihan. Ini etika. Ada aturan mainnya. Ada yang mengatur. Kan kalau kita teman-teman Diki misalkan dari Jakarta, Diki ingin ke tempat saya di Bandung. Itu ke Soekarno-Hatta naik pesawat, ketika masuk kabin dalam pesawat, bertemu dengan pramugari-pramugara, Diki bertanya akan minta additional seat belt ya atau minta daftar menu, itu pasti mereka senyum sumringah dengan kata yang baik akan melayani Diki di dalam pesawat. Sampai setibanya Diki mendarat Hussein Sastra Negara, Diki keluar di pintu kabin bertemu dengan pramugari, dengan pramugara, mereka akan tersenyum lebar melihat kita. Sampai berjumpa kembali, sampai jumpa kembali Bu, selalu. Nah, tapi kalau kita sudah di bandara, nanti Diki bertemu dengan pramugari yang sama, tapi di luar pesawat, ya mungkin tidak akan tersenyum lebar. Karena ini ada aturan mainnya, ada etikanya. Nah sehingga disebutnya etiket. Gitu ya. Sehingga orang-orang barat itu, nah mereka kan tidak mengetahui akhlak, mereka taunya etika. Jadi etika nggak salah ketika orang barat makan berdiri, gitu ya, sambil jalan minum, gitu ya. Bahkan mohon maaf, barat kan suka sama suka, belum menikah itu sah-sah saja. Nah ini hal-hal yang di luar dari sisi akhlak kita sebagai orang Islam yang beriman.
Itu karena mereka yang mengatur etika. Jadi menurut mereka baik karena alat ukurnya adalah nalar manusia. Jadi akal pikiran manusia. Selama itu baik menurut mereka, sah-sah saja. Ya, di mereka mohon maaf misalkan boleh meminum khamar. Nah, tapi ketika berkendara di mereka tidak boleh. Tapi di luar berkendara mereka boleh. Tapi di agama Islam setitis setetes pun kita tidak boleh meminum khamar. Nah, itu kan ada perbedaan di sana. Nah, terus yang ketiga moral. Nah, di moral ini itu ada tolak ukurnya apa? Kebiasaan atau adat budaya yang ada di lingkungan masyarakat di mana dia tinggal. Sehingga nggak salah kalau seorang pembunuh dia yang pernah masuk bui ketika misalkan keluar disebutnya amoral, dia tidak bermoral. Karena kenapa? Karena masyarakat di sekitar dia tinggal tidak ada yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya. Sehingga disebutnya amoral, ya. Sehingga itu tolak ukurnya adalah adat kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang adab. Nah, ini yang sering biasanya kayaknya akhlak sama adab sama ini. Nggak ada perbedaannya. Nah, kalau tadi akhlak tolak ukurnya Al-Quran dan Sunnah. Nah, juga akhlak, ingat, akhlak itu hadir atau keluar dalam diri kita manusia itu karena nilai keimanan, teman-teman. Jadi bukan karena pelatihan, bukan karena pembentukan, ya bukan karena pengajaran, bukan karena diklat, akhlak, apalagi pencitraan, itu susah, bukan akhlak. Nah, ini ada perbedaannya dari akhlak. Kalau adab dihasilkan dari pelatihan, dari pembelajaran, dari pengajaran, dari pembentukan. Nah, ini adab. Nah, sehingga kita nggak heran, misalkan kita bertemu dengan teman-teman kita, dia agama non-muslim, dia agama misalkan atau orang Jepang, dia agama asing. Nah, tetapi kok terlihatnya adabnya baik. Nah, ini adab. Ya, dia tidak pernah berbohong, dia tepat waktu dalam pertemuan, dia mudah mengucapkan terima kasih ketika diberikan bantuan, ya, di Jepang. Nah, kan dia tidak berakhlak, tapi ini yang dinamakan adab. Gitu. Jadi bisa dilatih kalau adab, tapi kalau akhlak susah. Jadi kan Imam Al-Ghazali juga bilang kan akhlak itu yang keluar dalam diri kita manusia. Paksaan, tanpa ada pertimbangan. Jadi bahasanya ini kita latah gitu teman-teman. Jadi kalau latah itu ketika kita misalkan ya ada siapa Kang Fatoni nih, misalkan lagi lari pagi, tiba-tiba di tengah jalan ada kulit pisang, Kang Fatoni terpleset, akhirnya terjatuh. Otomatis kita manusia suka latah Kang Fatoni ya. Ya kira-kira yang keluar dari mulut kita itu apa? Kalimah sayyi'ah apa kalimah thayyibah? Nah, syukur-syukur yang keluar itu ada kalimah thayyibah, astagfirullahaladzim. Atau Masya Allah. Jangan-jangan kayak orang Sunda yang keluar kancing coplok ini. Jadi ada kancing, ada coplok gitu kan. Kalau orang Sunda kan lebih paham saya kira ini Bang Haji Irfan. Kalau kemarin studi di sini. Gitu kan orang Sunda kan mudah. Tanda titik komanya biasanya kancing, kalau enggak coplok. Gitu ya. Bahasa-bahasanya gitu loh orang Sunda. Nah, silakan selanjutnya next. Nah, kita beranjak bentar lagi nih. Nah, sekarang bagaimana berakhlak dalam bermedia sosial? Nah, kurang lebih beberapa. Nah, yang pertama dan kedua bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, apalagi kan sekarang next sedikit. Nah, jadi teman-teman remaja khususnya coba kalau kita introspeksi diri atau sedikit berpikir kira-kira ketika kita terbangun dari kita ya khususnya teman-teman rohis itu kira-kira yang pertama kita ingat itu apakah doa setelah tidur ya apakah memegang gadget
Coba kira-kira mana yang sering kita lakukan? Nah, berarti di sini ketika kita terbangun, yang teringat itu adalah gadget kita. Nah, berarti ini kita sudah kecanduan. Jadi kita sudah lebih atau kita sudah terlalu sering, sehingga susah jika kita dalam satu hari tidak memegang gadget kita, gitu, ya. Sehingga kalau saya kira dari pertama punya handphone khusus Android setelah BlackBerry, ya, itu di 2000 berapa kayaknya. Nah, itu saya sampai detik ini selalu di silent HP saya. Jadi saya itu tidak pernah berdering, bergetar pernah. Jadi mohon maaf mungkin jika teman-teman atau siapapun mahasiswa saya kalau menghubungi mungkin ya nggak begitu cepat gitu, tapi insya Allah dibalas. Ya karena saya kurang suka dengan deringan handphone, apalagi telepon dering begitu lama. Nah, sehingga kalau di WhatsApp ya oke-oke saja, karena WhatsApp kan pesan singkat lebih mudah, kita bisa kapanpun membalasnya. Nah ini, jadi kita harus bijak, kita harus bisa berakhlak yang baik dalam bermedia sosial. Sehingga media sosial itu harusnya buat sarana ibadah, gitu ya. Jadi buat sarana ibadah dan berbuat kebaikan kepada sesama. Jadi kita memposting yang baik-baik, gitu ya. Kita mengingatkan dengan membuat flyer bagi teman-teman rohis. Kita mengingatkan sesama. Sekarang kan mau musim kurban, gitu kan? Di kami itu alhamdulillah setiap tahunnya kalau musim kurban ini karena kita bisa menggunakan baik media sosial, sehingga alhamdulillah setiap tahunnya kurang dari 10 sapi yang ada di DKM kami di sini, gitu ya. Sehingga lagi musim kurban, kemarin kan lagi musim joran, ya. Kalau orang Jakarta joran itu pancingan. Ya, kalau jualan pancingan kan kalau orang yang hobi itu bisa brand sampai berapa juta ya. Saya kurang hobi juga nggak bisa malah. 3-5 juta teman saya sampai beli. Dulu batu aki ya ada, saya kira di Jakarta sama. Nah di batu aki sampai belasan juta. Sepeda Jakarta saya kira wah sepeda ini kan Gubernur Anies sama Bang Riza Patria ini wakil gubernur kan wah sangat yakan bagaimana bike to walk gitu kan. Sepeda di Jakarta saya mahal harganya daripada di Bandung. Bisa sampai 3 juta, 4 juta kan ketika musim kemarin dibeli. Nah, tapi aja ingat kata sebelah player itu. Nah, bentar lagi musim kurban. Kurban enggak nih? Nah, itu kan. Nah, jadi kurang nih jadi membuat sarana ini buat ibadah. Jadi meskipun kita membeli apapun gitu kan untuk kebutuhan kita pribadi ya, tapi jangan lupa mengingatkan sesama khususnya dalam atau masalah ibadah, karena kan sekarang bertatap muka agak susah, mau tidak mau ya inilah yang harus kita perbuat dalam bermedia sosial gitu ya, pesan status WhatsApp gitu ya, status Instagram ya, foto yang baik gitu kan, ini kan bagaimana berakhlak bermedia sosial. Nah, terusnya jangan lupa cross check, cek dan cek, tabayun. Nah, ini sekarang mungkin yang saya kira agak susah, agak sulit buat kita mengcounter mana yang benar beritanya, mana yang tidak benar. Nah, karena ini kan semuanya bebas, teman-teman. Media sosial itu sifatnya bebas. Jadi bebas memposting apapun, bebas berkata apapun, asal jangan berkata kasar, berbuat sara gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan bebas sifatnya sosial. Nah, sehingga apa yang kita dapatkan misalkan atau di Facebook atau di WhatsApp sekalipun bukan japri terusan gitu ya, ada pesan berantai. Nah, itu yang bijak bagi kita semua adalah cross check. Kira-kira ini betul atau tidak? Nah, itu kan yang sering kalau kemarin banyak atas mungkin beredar bagaimana vaksin, bagaimana corona. Ya alhamdulillah kalau teman-teman di Jakarta yang saya lihat begitu baik saya kira penanganannya, ya saya pun ini termasuk alumni teman-teman. Jadi saya alumni
pasien COVID-19. Jadi saya sering sebutnya duta COVID lah. Jadi bukan disebutnya, bukan sebuah hal aib yang harus kita tutupi. Ya, jadi saya pernah di bulan Januari itu saya kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan itu menjadi pasien COVID. Nah, sehingga alhamdulillah diberikan kemudahan gitu. Jadi kita harus cross check. Sekarang cross check itu ya mudah-mudahan yang kita dapatkan adalah sebuah kebaikan. Ya, bisa dilanjut Kang Diki. Nah, terus juga bagaimana ini harusnya kita jadikan sarana komunikasi dan silaturahim. Nah, tapi jangan kebablasan juga. Nah, ini yang sering mungkin bagi kami teman-teman di dunia pendidikan, mungkin bagi guru, bagi dosen, kadang ada siswa atau mahasiswa yang saya kira kebablasan dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan silaturahim ini. Jadi seakan-akan tidak ada jarak gitu antara guru dan juga siswanya, antara dosen juga mahasiswanya. Ini sering banyak keluhan dari teman kami di kampus. Nah, sehingga bahasa yang dijadikan untuk berkomunikasi dengan teman itu seakan-akan dengan guru dan dosen pun sama. Nah, sehingga ini kan jadi jangan sampai karena ini sebagai sarana komunikasi dan silaturahim itu kita kebablasan. Apalagi silaturahim Idul Fitri kan. Coba maraknya WhatsApp, ketika maraknya atau sebelumnya BlackBerry Messenger, ya saya kira BlackBerry belum terlalu lah. Kalau WhatsApp kan sering pesannya tuh tinggal teruskan gitu ya. Kita misalkan meminta maaf itu teruskan aja ke semua, tinggal di bawah saja misalkan Diki keluarga besar, gitu kan. Sedangkan kata-katanya begitu panjang untayannya, meskipun itu copy paste, ya gitu kan. Nah, sehingga nanti kami ucapkan sama-sama, pun sama pakai stiker lagi, ya gitu kan. Nah, ini otomatis silaturahim yang saya kira ya agak kebablasan. Nah, sehingga segala sesuatunya dengan mudah saja via WA yang dulunya kita eloknya dari rumah, ya datang ke rumah guru kita, ke rumah ustadz kita, ya itu ataupun menelponnya. Kalau sekarang kan dikit-dikit WA. Nah, karena memang karena kuota yang sering kita isi. Karena kalau pulsa kita sering tidak ada pulsa. Nah, itu mungkin sering seperti itu. Nah, terus sampaikan informasi yang benar. Nah, ini jadi sebagai media menyampaikan. Nah, sehingga di sini teman bisa bijak. Jadi kira-kira benar tidak atau kira-kira pesan yang saya sampaikan ini adalah sudah di cross check atau belum gitu kan, sehingga ini yang menjadi tugas kita. Jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan pesan beruntun berantai itu langsung kita sebarkan. Menyebarkannya kan sekarang banyak ke grup-grup WhatsApp, ke media sosial di Facebook gitu ya, atau di Instagram, sehingga ini menjadi halayak ramai. Sehingga dulu pernah ada sebuah pesan ya dari film pendek gitu. Jadi bagaimana ada seorang perempuan, dia punya teman dekat perempuan yang lain. Ketika itu perempuan itu galau. Kan kalau perempuan itu gegana kan, gelisah, galau, merana gitu ya. Lagunya Cita Citata. Nah, ini kalau perempuan gelisah, galau, merana, dia suka tiba-tiba postingnya di medsos. Gitu kan? Kalau dulu kan paling mudah, cara mengetahui hati perempuan atau keadaan hati perempuan, lihat status BlackBerry-nya. Zaman dulu, zaman BlackBerry. Nah, kalau sekarang mungkin lihat status WhatsApp-nya, gitu kan? Atau status Instagram-nya. Nah, di film pendek itu bilang, apa lu harus ngeposting segala sesuatu gundah hati lu di media sosial sehingga orang tahu sedunia? Nah, itu kata kayaknya ya, wah, iya juga ya. Buat apa orang tahu masalah kita? Nah, sehingga ini kita sampaikan informasi yang baik dan benar. Ya, mangga. Ada waktu 6 menit lagi ya. Ya, selanjutnya teman-teman, nah ini ya dari prasangka buruk, hibah dan fitnah. Jadi, nah ini yang sering berubahnya
ngobrolnya itu kan di grup gitu kan, apalagi orang-orang teman-teman dekat kita membuat grup WhatsApp, di sana kita membicarakan hal yang tidak-tidak, yang dimana ini merupakan sebuah gibah gitu kan, yang sering kalau misalkan cek orang Sunda, orang Sunda selalu bilang cenamun nyaritakeun mah menang, tapi kalau menceritakan itu boleh, tapi kalau membicarakan tidak boleh. Sarua kene, sama-sama saja itu. Ya, sering itu kita lakukan. Perempuan namanya ngerumpi, laki namanya nongkrong. Nah, bedanya kan seperti itu. Tapi saya kira teman-teman di sini, apalagi teman Rohis, Masjid At-Tazkir, di sini saya kira majelisnya, perkumpulannya majelis ilmu. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, bijak saat berkomunikasi. Kita next lagi. Satu lagi kira ada 1-2 slide lagi kalau tidak salah. Nah ini sarana berdakwah, sarana berbuat, saya kira next sama ya. Jadi pada intinya kan ini adalah salah satu unsur dari dakwah, itu ada media dakwah. Kalau kita lihat dalam legi dakwah itu ada tujuan dakwah, ada dai, ada pendengar, mad'u, mustami ya. Terus ada media dakwah. Itu sehingga tadi saya kira kesana bahasannya. Nah terus sarana hiburan, sarana mencari jodoh, gitu kan? Sekarang wah medsos itu bisa sarana mencari jodoh, ya. Coba kira-kira ada yang bertemu di Facebook. Nah ini fotonya 360 apa bukan nih? Pakai filter apa enggak nih? Nah itu kan harus bijak. Jadi ya ini. Jadi di lain sisi ini menguntungkan kita semua. Sekarang tinggal klik saja kita bisa keliling dunia. Tapi juga tinggal klik kita bisa menemukan jodoh kita. Mungkin di sebagian orang. Nah tetapi apakah iya gitu kan. Ini sebagai sarana mencari jodoh. Mungkin hanya sebagian kecil dari kita yang media sosial sebagai sarana mencari jodoh. Kalau sarana hiburan saya kira teman-teman ya sudah pastilah. Ya, bagaimana YouTube kan, YouTube yang paling ada atau yang paling awal ada dalam media sosial. Sebelum selanjutnya setelah YouTube mungkin kita ke Facebook gitu ya tatanannya. Nanti dari Facebook itu nanti lambat laun terkalahkan oleh Instagram. Kita kan lihat Instagram cuma foto aja tapi laku indeksnya sampai jutaan gitu kan. Sehingga sekarang naik terus kan naik. Yang naik mana? Tetap saja YouTube. Karena YouTube kan bisa ditonton dan mungkin sebagian orang yang YouTuber bisa menghasilkan uang. Seperti itu. Next Diki, ada 2 lagi saya kira. Nah, ini kurang lebih ya bagaimana bijaknya kita bermedia sosial. Ya jangan lupa jangan asal posting. Ya sekarang banyak terjadi dimanapun asal posting karena data kita terekam. Karena ada orang yang merasa tidak suka dengan postingan kita, bisakan kepada pihak yang berwajib. Nah sehingga ini bisa jadi bumerang buat kita semua. Sehingga kita harus bijak dalam memposting sesuatu di media sosial kita. Nah detail juga posting data pribadi. Ya nggak detail juga data pribadi kita sekarang sudah kemana-mana teman-teman. Kita punya akun Google, kita punya akun Shopee, kita punya akun Lazada, akun Tokopedia, data kita sudah menyebar kemanapun. Jadi nggak heran kalau setiap waktu ada yang nge-WA atau SMS kita dari leasing lah, dari pinjaman online lah, karena nomor kita sudah murah diperjualbelikan. Ini yang harus kita jaga privasi makanya di sana. Terus selalu waspada, jangan terlalu percaya oleh siapapun ya, apalagi di dalam medsos. Nah, karena tidak setiap orang kita temui pada awal itu mereka semuanya baik-baik sayang, gitu kan. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang ingin berbuat tidak baik buat kita, menghacker dan lain sebagainya. Jangan juga jaga etika, terus filter akun-akun yang sekiranya bermanfaat buat kita semua. Sehingga yang terakhir di sini simpulan dari bagaimana cara kita menggunakan media sosial, khususnya bagi teman-teman milenial, next Diki, itu ada 3 cara yang kami tawarkan. Jadi jika kita mendapatkan pesan singkat, pesan berantai, informasi apapun, jangan lupa 3, amati, fahami, sikapi.
gitu ya. Amati singkatnya, amati informasi, komunikasikan dengan yang lainnya, serta pahami kontennya, lalu sikapi. Apakah kita mau meneruskan? Apakah kita mau men-skip? Apakah kita mau apa? Nah, itu tentulah kembali kepada diri kita pribadi semua. Karena mau tidak mau, sekarang yang namanya dunia ada dalam genggaman kita semua, tapi tetaplah kebijakan bermedia sosial ada pada diri kita semua. Saya kira mungkin itu yang bisa kami paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya pribadi mohon dimaafkan buat teman-teman semua, khususnya teman-teman Majelis Kajian Masjid At-Tazkir, teman-teman Rohis SMKN 112 ya, Jakarta, juga Bang Haji, saya di Sekolah Pascasarjana, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja, semoga kita mendapatkan keberkahan dan semoga bermanfaat kita semua. Syukran ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.